Ustadz dan Ustadzah yang kami hormati, acara Ghiroh yang narasumber langsung dari Ustadzah Aisyah Dahlan. Sebelumnya saya akan menyampaikan biodata beliau. Nama Ustadzah Aisyah Dahlan, TTL 27 Juni 1962. Beliau putri ke-6 dari Simbah Kiai Haji Dahlan Salam Zarkashi dan Ibu Nyai Hajah Fatimah. Pendidikan Ibu Aisyah, pendidikan Ibu Asyah Aisyah Dahlan, SD Ma'had Islam, SMP Sultan Agung, SMA Sultan Agung. Terakhir ilmu kimia IKIP Negeri Semarang. Anggota DKP dan sampai sekarang pengelola PGPG Rodotul Mujawidin. Masih semangat Ustadz dan Ustadzah? Alhamdulillah. Pergi ke Korcap silaturahmi, mendapat berkah setiap hari. Ulil albab tempatnya di sini. Bersama Ustadzah Aisyah selalu kita nanti. Siap mendengarkan ge Ustadz sedaya? Alhamdulillah, langsung saja kita persilahkan Ustadzah Aisyah Dahlan. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati koordinator cabang Kebumen yang dimuliakan Allah, insya Allah Ustadz Nasiruddin, Ustadz Murtaki. Yang dua saya belum tanya, tadi lupa tanya. Mohon maaf ya, ini saya itu yang agak jelek pengenalan namanya ya. Seluruh koordinator kecamatan sekabupaten Kebumen yang saya hormati, para kepala lembaga, Ustadzah apa itu belakang, Ustadzah finishing, Ustadzah finishing, guru Quran, orang Ustadzah guru Quran. Terus yang belakang apa itu? Ustadzah Quran juga ya. Alhamdulillah DKP ya, sekretaris DKP ini adik saya ya, saya manggilnya bukan yang saya hormati itu jadi lucu ya, karena kalau di rumah tak keplak ya. Tony ya, sama istrinya Mila, ini kakak saya yang nomor 2, Kak Lili ya. Saya tadi bilang, dan itu saya enggak usah dipanggil Bunyai, kalau Bunyai ini tadi jadi tua, walaupun saya ya sudah tua, tapi kayaknya enggak mau disebut tua. Saya tuh seneng kalau dipanggil Kak ya, Kak Isah, Kak Lili, Kak Rukiah, Kak Nek Mila, Mbak Mila memang ya, Mbak Mila. Saya terus terang sampai sini itu masih bingung mau ngomong apain saya ini. Judulnya kan penguatan ghiroh perjuangan pendidikan Al-Quran metode qiraati. Kalau ngomong tentang qiraat itu tidak pernah bisa lepas dari kita harus berbicara tentang ayahnya, tentang Haji Dahlan ya, perjuangan beliau sampai dengan qiraati hari ini alhamdulillah masih terus ada, terus digunakan, dan mudah-mudahan itu menjadi jariah ayah sampai dengan ila yaumil qiyamah besok. Makanya kalau bukunya yang sudah diperjuangkan oleh beliau, kalau harus hilang dari peredaran itu kita semua tidak akan rela ya, karena jariah beliau nanti terputus ya. Mudah-mudahan tetap akan kita jaga ya, warisan beliau dalam wujud qiraati ini terus kita jaga.
karena ini berkaitan dengan saya tadinya awalnya itu ini yang hadir siapa, guru semua apa koordinator gitu. Saya nggak sempat mengkomunikasikan sama yang ngasih surat ya. Jadi saya wajahnya takon saya ini yang dikehendaki apa. Tapi saya yakin pembicaraan yang paling menyenangkan itu pembicaraan tentang ayah ya. Ini ibu saya ya, ibu saya cantik, ibu saya cantik. Saya kok nggak cantik. Kata Pak Hasim saya cantik ya, Pak Hasim itu suami saya almarhum. Kata Mas Hamim Kak Lili cantik ya, jadi kita semua cantik insya Allah. Yang mirip dengan ibu itu Khadijah ya, itu agak mirip. Kalau yang cucu katanya Mila tadi yang paling mirip itu anaknya Pak Bunyamin. Nana itu paling sangat mirip dengan ibu. Yang mirip ayah siapa? Ayah saya yang ganteng ya. Nah ini yang ganteng-ganteng itu yang laki ya. Abu Bakar ganteng, Usman ganteng, Tony ganteng ya, Haki ganteng ya. Yang perempuan insya Allah cantik-cantik. Ayah itu yang cukup sering kami dengar ya, kami dengar tentang guru ya, guru ngaji itu beliau tekankan itu yang pertama guru ngaji itu suruh ikhlas. Nah ini yang ingin saya ulang kembali. Walaupun ikhlas itu saya seringkali mengartikan ikhlas itu harus pelakunya yang mencari, menggali keikhlasan seorang guru itu harus seperti apa. Saya sering sampaikan ini di banyak forum. Ketika ada guru ngaji kemudian bukan minta bayaran, ya artinya ada bayarannya lah, ada bisyarahnya. Itu kadang-kadang masyarakat itu bilang begini, wong guru ngaji kok bayar. Guru ngaji ki sing ikhlas. Berarti kan ikhlas itu identik dengan tidak digaji, tidak bayaran, tidak boleh narik bayaran. Dan saya tuh batin gini, nek yang disebut ikhlas tuh tidak narik bayaran, kok enggak ada yang bilang begini, dokter kok bayar, ya, ke dokter itu loh, kok bayar, mbok yo yang ikhlas, itu kok enggak ada ya. Enggak ada yang menekankan dokter suruh ikhlas, guru nari suruh ikhlas, guru matematika suruh ikhlas, itu tuh enggak ada. Nah ini kan berarti konsep ikhlasnya salah ya. Saya sering menekankan guru ngaji itu harus ikhlas. Ikhlas itu dia tidak melihat, pokoknya begitu dia sudah berkomitmen untuk jadi guru ngaji, ya berarti dia akan berjuang di situ. Kemarin saya itu menta'arufkan orang, ya terus dia hafid, ya hafal Quran, terus saya bilang, ketika ketemu terus ditanyakan, selain jadi guru Quran, guru tahfidz apa gitu yang akhwatnya. Ya sementara saya masih konsentrasi di situ. Saya bilang gini, konsentrasi aja terus di situ. Maksudnya karena kamu sudah hafal Quran, kamu konsentrasi di situ. Jangan terus tiba-tiba kepingin jadi ojol dan lain-lain ya. Artinya konsentrasi aja di situ. Mohon maaf ya. Jadi ikhlas itu pengertiannya ya harus, ikhlas itu kan sebetulnya sesuatu yang kita lakukan semata-mata mencari ridho Allah. Bukan berkaitan dengan gaji dan tidak digaji atau digaji. Ketika dia mengerjakan mencari ridho Allah, itu namanya ikhlas. Dan ikhlas itu dituntut kepada setiap orang. Sebagai guru ngaji atau ketika kita sebagai wali murid, itu semuanya dituntut ikhlas. Ikhlasnya guru ngaji itu dia datang tepat waktu, gak telatan, ngajar dengan baik, kompetensinya ditingkatkan, kemampuannya ditingkatkan, gak bolosan, itu ikhlas. Nek bolosan ya berarti gak ikhlas, ya, harus ikhlas tuh berarti gak bolosan. Terus dia ketika dia sudah berkomitmen saya ngajar di sini, ya sudah ngajar di situ. Memang menurut saya nggak usah tanya bayarannya di sini berapa, nggak usah. Bagi kita ikhlas itu ya nggak usah tanya dulu. Ketika kita ngelihat kayaknya TPQ ini bagus, kayaknya sekolah ini bagus, saya bisa mengembangkan keikhlasan saya ketika saya ngajar di sini. Ngajar aja di situ.
Nah, nanti ketika setelahnya kemudian berbuat komitmen kita sebagai seorang guru ngaji, berarti kita harus tingkatkan. Tapi yang namanya ikhlasnya wali murid, itu jangan bilang wong guru ngaji kok njaluk dibayar. Ikhlasnya wali murid ketika mencari ridho Allah itu adalah nyekolahkan atau ngajikan anaknya di sekolah itu, di lembaga itu, dan dia kemudian memberikan bayaran yang terbesar. Itu ikhlas. Makin tinggi dia bayarnya, dia makin ikhlas. Ikhlas itu kalau bahasa sederhananya itu sesuatu yang kita kerjakan kemudian Allah suka. Kalau orang bayarnya sedikit sama yang bayar banyak, Allah suka yang mana? Yang banyak. Kalau guru ngaji Allah enggak tanya gini, sing bayarannya akeh sing aku seneng, enggak. Sing ora bolosan ki sing aku seneng. Gitu kan? Jadi yang tidak bolosan itu yang ikhlas, yang Allah suka. Makanya saya sering kasih contoh gini tentang ikhlas. Ada infak, saya pengen beli kerudung, harganya itu 50.000. Saya punya uang 100.000. Saya masukkan terus ada, jadi bersamaan antara pengen beli kerudung sama ada orang minta sodako. Ada lembaga atau apa minta sodako. Terus saya mikir, saya kasihkan 100.000 seluruhnya, tapi saya tidak jadi beli kerudung, terus saya gelo, saya belikan 50.000, yang 50.000 saya beli kerudung dan kemudian saya enggak gelo. Artinya kalau 100.000 nanti mungkin saya gelo kok 100.000 ya tadi tak masukkan ya. Atau saya pilih memberikan 50.000 terus saya enggak gerundel lah, bahasa Jawanya itu enggak gerundel. Mana yang menurut Ustadzah lebih ikhlas? Yang ngasih 50.000 enggak gerundel, apa 100.000 kadung dimasukkan terus gelo? Mana yang ikhlas? Yang kenapa dia kok bisa disebut ikhlas? Karena enggak gerundel. Emang ada sebutan tadi saya ngasih definisi ikhlas itu enggak gerundel. Enggak tuh. Ikhlas itu kalau Allah suka. Allah suka yang mana? Orang infak 100.000 sama 50.000 ikhlas. Suka yang mana? Suka yang 100.000. Ya enggak gerundel, dia udah dapat kerudung kok. Allah suka yang 100.000. Maka ikhlas itu begitu. Cari amal yang kemudian Allah suka. Saya itu kalau nyuruh orang beramal, nyuruhnya tidak sedikit enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Enggak. Banyak enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Ciri ikhlas itu banyak. Ciri ikhlas itu banyak. Nah kalau orang wali murid nyari mau ngaji ke anak, dia apalagi dia punya kelonggaran rezeki, dia harus berikan yang terbesar. Wong anaknya bisa ngaji itu kan gampangannya gimana? Orang anaknya bisa ngaji, nanti yang akan membawa yang amalnya akan terus mengiringi, itu kan doa dari anak yang soleh. Itu salah satunya. Sebetulnya potensi paling besar orang itu ada di sini. Ilmu yang bermanfaat baru yang kemudian sedekah jariyah. Ini kan butuh dana cukup besar. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat butuh ilmu. Anak yang soleh yang kemudian berdoa. Nah ini anaknya sedang ngaji, yang dengan itu kemudian berdoa dia. Di TPQ itu diajari doa untuk orang tua, diajari untuk soleh lah. Kalau kemudian dia membayarnya hitung-hitungan, itu enggak ikhlas. Ikhlasnya orang tua ketika dia memberikan yang terbesar, yang terbaik untuk sarana agar anaknya jadi anak soleh. Itu definisi ikhlas yang benar. Jadi kalau mulai hitung-hitungan gitu ya hati-hati. Jangan-jangan memang orang tuanya nanti ibu boleh bilang wong dadi wong tua kok ora ikhlas gitu ya. Harus bisa bilang gitu. Guru suruh ikhlas ya orang tua juga harus ikhlas ya. Wali santri itu harus ikhlas itu dengan memberikan. Dan saya senang ayah itu
sebetulnya dulu tidak termasuk kaya. Kalau Tony itu tidak ngalami ayah nggak punya, ya. Sudah kiraat sudah cukup berkembang, sudah budgetnya ayah sudah sangat banyak. Kalau kami masih nggak ngalami masa-masa sulit ya. Wong anaknya 13 tuh ya mesti sulit lah. Maksud saya ya saya bersyukur ayah tuh. Tapi ayah dari dulu selalu berprinsip ayah tidak akan memberikan kalian kekayaan. Tugas ayah itu memberikan pendidikan. Itu terus diulang. Sehingga 13 anaknya itu tidak ada satu pun yang tidak kuliah. 13 kuliah semua. Luar biasa. Nah kalau orang sekarang pada takut rezeki itu menurut saya ini hati-hati loh konsep. Walah sekarang tuh anak 2 aja susah Ustazah. Itu tuh menurut saya hati-hati. Karena kan membatasi Allah yang mau ngasih rezeki banyak kan. Nah ayah itu memberikan pendidikan. Jadi ayah itu dulu kan sekolahnya pada sekolah di SD Ma'had Islam. Gak ada yang sekolah di negeri. Saya bersyukur ya saya sekarang kalau ngajar di PGPG itu saya sering pakai tulisan Arab. Itu anak-anak PGPG kalau suruh nulis Arab rada iso. Besok anakmu disekolahkan sekolah Islam ya. Jangan sampai tidak bisa nulis Arab aja tidak bisa. Prihatin saya kalau ada nulis Arab tidak bisa, apalagi baca Quran ya, tidak bisa terus prihatin yang luar biasa. Tapi kalau saya kan sekarang pindah rumah itu. Ini masyarakat kita ya. Saya pindah rumah setelah Pak Asim nggak ada tuh saya cari rumah, pindah rumah, nggak tahu kok jadi pengen punya rumah lah gitu. Nah saya pindah situ kan saya pengen ngajar ngaji. Gimana caranya? Ya gadungkan aja dia anaknya ayah, pokoknya kudu ngajar ngaji. Saya tawar-tawarkan sampai setahun tuh nggak ada yang ngaji. Baru tahun kedua baru ada yang ngaji. Nah itu umurnya kan sudah 40-an tahun. Tetangga-tetangga saya yang pada ngaji. Itu pas ada yang sampai jilid, saya pakai yang 4 jilid ya, sampai pas 4 jilid yang ada tulisannya Yasin. Delalah itu kok yang pertama Yasin, itu bacanya Yasa loh, jenengan gitu Yasinan dalam Jumat loh, kok maca Yasa, kayak gitu. Ini tosin berarti diwaca tosa gitu kan ya. Nah artinya sudah 40 tahun tetangga saya tidak pernah sekalipun berarti tidak pernah baca Quran. Walaupun bacanya Yasin ya. Nek Yasin berarti yang dibaca itu yang Latinnya itu. Karena begitu nulis tulisan Yasin benar-benar nggak bisa baca. Nah kembali ke sini. Jadi kita jadi guru ngaji ikhlas. Ikhlasnya itu tadi ya. Ini kepala lembaga boleh nulis tulisan saya. Boleh ditulis ya omongan saya. Yang nggak bolosan. Yang nggak telatan itu berarti ikhlas ya. Nek yang masih telatan, masih apalagi bolosan, sitik-sitik izin, nek bilang, Ustazah saya izin agak pusing, nek masih pakai agak, ini sakjane hurung pusing. Ya. Agak enggak enak badan, hurung enggak enak badan. Ya. Harusnya tetap berangkat, murid itu mangkat di Seneni, ya kadang-kadang kita enggak fair ya, murid itu suruh masuk. Loh kamu sakit begitu aja enggak masuk gitu kan ya. Masuk gurunya enggak menekankan pada dirinya untuk masuk. Apalagi jangan sekali-sekali bilang gini, aku sekali-sekali bolos aku 30 dino 26 hari ini belum pernah bolos loh. Ulung tau ora mlebu loh aku. Jangan ya. Lah ngapain loh? Langkah kita berangkat ke sekolah itu pahala itu. Setiap langkah ya, setiap langkah kita menuju ke sekolah itu pahala. Naik kita sekarang naik motor ya setiap putaran motor kita itu pahala. Makin banyak puterannya karena makin jauh, pahalanya makin banyak. Terus rasa ngitung bensin. Ini jenenge ora cocok bensin nih, jaluk Gusti Allah. Udah. Gusti Allah tuh maha kaya. Allah yang perlu kita minta. Keikhlasan kita memang harus kita tunjukkan dengan kita tetap datang. Mungkin sebagiannya belum memberikan bisyarah yang cukup. Mungkin. Tapi yang kita harapkan kan keberkahan di dunia sampai nanti di akhirat. Saya tuh merasa bersyukur. Saya itu aslinya kan tadi disebutkan kimia. Ya, saya tuh aslinya harusnya guru kimia.
Karena saya dulu sekolahnya di IKIP, jurusannya ilmu kimia. Sempat sih ngajar kimia berapa tahun ya. Mulai ada PG itu saya terus sudah stop, tidak ngajar lagi. Terus jadi guru ngaji itu ya. Dulu tetap jadi guru ngaji. Ya. Anak ayah saya tuh saya bersyukurnya itu kalau ada slogan nahnu du'at qabla kulli syai'in, kami itu adalah dai sebelum jadi apapun ya. Jadi kita itu dai sebetulnya. Jadi pedagang ya dai, jadi PNS ya dai. Ya, kalau anak ayah tuh nahnu guru ngaji qabla kulli syai'in. Jadi kami semua itu guru ngaji ya, sebelum jadi apapun. Tony ngajar ngaji enggak waktu di Telkom, ngajar ngaji. Jadi apapun ya, itu tetap profesi utamanya adalah guru ngaji. Saya jadi guru kimia, ya, tetapi sorenya rumah saya tuh selalu jadi, saya pernah tinggal di satu kampung 4 tahun, 4 kali khatam. 4 kali khatam. Anak-anak kampung saya itu di Cokro Kembang, itu 4 kali kami mengadakan khatam. Makanya ketika saya pindah itu sakbis anak-anak itu main ke PG itu, sakbis anak kampung saya itu. Nah, ini yang pertama, ikhlas. Jadi mari kita tingkatkan keikhlasan kita sebagai guru. Saya jadi guru kimia itu, sekarang saya cukup lama, jadi guru kimia cukup lama. Saya enggak tahu murid saya yang jadi ahli kimia itu ada apa enggak tahu saya. Nek yang jadi ahli kimia ada berarti kan jariahnya kimia saya berlanjut. Tapi saya enggak tahu, misalnya ada dari sekian, paling saya yakin tidak lebih dari 10 orang yang sampai jadi ahli kimia atau yang jadi guru kimia. Tapi kalau jadi guru ngaji, enaknya itu kayak ayah ini ya, bayangan saya itu kayak ayah. Setiap orang yang belajar ngaji pakai qiraat, setiap hari kan, itu ayah saya mengalir kok, pahalanya itu mengalir. Bayangan saya tinggal kipas-kipas di kubur tuh saya leha-leha gitu kan. Halnya kan dapat terus. Enaknya jadi guru ngaji di situ. Karena yang kita ajarkan tuh huruf-huruf dari Quran yang memang setiap muslim tuh diharapkan setiap hari dia ngaji. Bayangkan ya, saya sekarang termasuk bersyukur karena di PG itu kemudian yang masuk PG itu dia bisa baca Quran, dia jadi guru Quran. Jadi kan terus mengalirkan pahala ke saya, ke Pak Hasim, ke ayah saya. Masya Allah. Enaknya jadi guru ngaji itu di situ. Jadi pahala itu mengalir terus. Keberkahan di dunia insya Allah akan diikuti, akan mengikuti. Makanya saya tuh sering berpikir begini, kita hidup itu kan dari mulai hidupnya saya, itu dari mulai alam rahim. Ketika ibu saya mengandung saya, itu saya sudah jadi saya, meskipun ibu saya belum tahu ini perempuan apa laki. Tapi sejak jadi itu kan sudah Allah sudah menetapkan perempuan ini. Saya ya, lahir diberi nama Aisyah. Terus hidup sampai hari ini. Berarti kan saya ini sama dengan yang dulu di rahim ibu saya. Nanti sebentar lagi saya meninggal. Sebutan saya adalah almarhumah Aisyah. Masih Aisyah ini, dengan segala dinamikanya yang ada di kubur nanti. Nanti di akhirat saya dipanggil dengan nama Aisyah. Jadi jangan berpikir hidup tuh hanya di dunia. Di dunia itu hanya kita itu sedang mencari bekal untuk di akhirat. Makanya saya kadang-kadang memahami itu begini. Ketika orang 2 rakaat sebelum subuh, itu kan seperti mendapatkan dunia seisinya. Itu enggak usah mikir begini. Landi nyatanya aku ya ora tahu ngalami rumah saku ekonomiku yo biasa aja dari dulu ya begini aja. Padahal aku yo bendino itu 2 rakaat sebelum subuh. Jangan berpikir begitu karena itu nanti bisa kita dapatkan itu di akhirat. Karena kan kita juga mendapatkan itu. Maksudnya yang dapatnya kita. Nanti kita baru di akhirat berpikir, oh bener ini baik. Jadi di dunia kalau belum diserahkan atau baru diserahkan sebagian ya sebagian. Nanti di akhirat itu yang kita ainul yakin itu, kita baru dapatkan semuanya. Dunia seisinya akan diberikan kepada kita. Nah kalau ngaji, guru ngaji, jariah itu akan terus mengalir. Setiap anak yang ngaji, yang dulu ngajinya bersama kita mau dijilid 1, pernah dijilid 1, dijilid praktika sekalipun,
seumur-umur jadi guru pratika sekalipun tidak apa-apa. Karena kan memang harus berawal dari sana sebelum dia nanti harus sampai di Quran, Qorib, Tajwid itu harus mengawali dari pratika atau dari jilid 1. Meskipun kita hanya ngajarnya jilid 1 yang abah saja atau kartu saja. Tapi kemudian dia berlanjut sampai bisa baca Quran, setelahnya dia mengaji terus, pahala itu akan mengalir terus-menerus kepada kita. Betapa indahnya, betapa enaknya jadi guru ngaji. Itu akan mengalir setiap ya. Jadi setiap kali dia ngaji dan murid kita kan sudah sangat banyak. Murid yang kita ajari itu kan sudah sangat banyak. Insya Allah mereka terus ngaji. Insya Allah sampai dengan hari ini memang mungkin sebagiannya jadi guru ngaji, sebagiannya tidak. Tapi paling tidak dia ngaji, yang dulu murid-murid TPQ kita, itu saya yakin mereka sekarang ngaji. Memang ada yang 1 juz sehari, ada yang tak lembar sehari ya, bisa jadi macam-macam. Tapi pasti mereka ngaji. Dan itu pahala itu. Dan Allah tuh alimun khobir, ya, maha tahu dan maha teliti. Gak ada yang terlewat sedikit pun. Gak ada yang terlewat. Siapapun yang berperan untuk menanamkan kebaikan ini dalam bentuk ngajari dia kitabullah, Allah akan ketat itu, dan Allah akan alirkan pahalanya. Dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang pertama, ikhlasnya. Kemudian yang kedua yang sering disampaikan ayah itu tadarus. Guru ngaji itu harus tadarus. Dan memang kita berarti kalau pengen anak-anak kita besok mengalirkan pahala yang banyak karena dia banyak tadarus, itu butuh keteladanan dari kita. Guru ngajinya harus memulai dengan tadarus. Setiap hari harus tadarus di rumah. Jadi jangan sampai, hati-hati ya kalau kita itu sampai males mau buka Quran kok rasanya males gitu. Ini hati-hati. Jangan-jangan bukan kitanya yang males baca Quran, tapi ayat-ayat Allahnya yang gak mau dibaca oleh kita. Hati-hati. Jadi hati-hati kalau kita kok jadi beberapa hari ini tuh mau buka Quran aja jadi males gitu. Ini hati-hati. Jangan-jangan memang banyak maksiat yang kita lakukan sehingga ayat-ayat Allah ini gak rela kalau dibacakan oleh lisan kita yang masih banyak maksiatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus banyak tadarus. Kalau Rasulullah bilangnya suruh tadarus 1 juz sebulan sekali khatam. Sebulan sekali. Kalau enggak bisa, kata Rasulullah 2 bulan sekali. Kalau enggak bisa 3 bulan sekali. Kalau enggak bisa berapa? Kebangetan. Kalau tidak bisa 3 bulan sekali. Karena Rasulullah nggak menyebutkan 4 bulan dan seterusnya. Tidak bisa 3 bulan kebangetan berarti. Guru ngaji harusnya tidak 3 bulan lah ya. Sebulan sekali harus khatam. Nah kalau terus yang perempuan biasanya protes gini. Lah kuwi kan nek sing lanang sing ra ono haite barang. Lah nek wedok ki ono haite. Ya kesempatan pahalanya ngalahkan yang laki-laki saja. Wong saya tuh ya deg-degan ketika Rasulullah bilang penduduk surga, penduduk neraka banyak perempuan, aku deg-degan terus terang. Tuh piye iki. Karena ya memang Rasulullah menyebutkannya karena dia tidak bersyukur ya. Perempuan itu seringkali tidak bersyukur terhadap suaminya. Kayaknya saya nanti lagi deg-degan saya. Tidak bersyukurnya itu gini. Biasanya suaminya apian, tiap hari apian, sekali-sekali gitu ya. Enggak bantu. Terus ngomongnya memang kok ini senengnya ono babar belas atau ngerewangi gitu ya. Babar belas yang pakai baris tebel banget gitu. Nah, itu yang membuat jadi banyak penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tadarus itu usahakan setiap hari. Usahakan 1 juz. Kalau anaknya banyak, kecil-kecil, oke lah, boleh 2 juz. Boleh 2 bulan sekali. Boleh 3 bulan sekali. Tapi jangan sampai Quran kita itu tiap kali mau ngaji goleki. Aku ning dia, iki terakhir tekan apa ya? Ilangi lah gitu loh. Jangan sampai begitu. Kita udah rutin, baca Quran itu udah rutin. Usahakan 1 juz setiap hari.
yang bapak-bapak khususnya, itu harus 1 juz, minimal 1 juz. Nek bapak-bapak harusnya lebih ya. Kan orang dulang barang ya. Orang dulang anaknya kan, dulang. Artinya bapak-bapak itu lebih bisa ngatur waktunya. Ibu-ibu tuh sebetulnya sama-sama sibuk ya, bapak ibu itu sama sibuk. Cuma kalau bapak itu kan ritmenya lebih teratur. Nek anak rewel kan tidak bisa diatur. Kamu rewelnya harusnya jam sekian, ini kan tidak bisa ya. Jadi rewel bisa karepe mau rewel jam berapa ya. Nah itu makanya kita suruh ayah berpesan kita banyak tadarus. Kata Rasulullah, ketika ditanya siapakah orang yang terbaik ya Rasulullah, jawab Rasulullah, al-halul murtahal. Al-halul murtahal itu artinya sebetulnya itu bahasa apa namanya? Bahasa kiasan. Halul murtahal itu pulang pergi. Rihlah itu kan bepergian. Ya. Halul murtahal itu pulang pergi. Nah, terus ketika ditanya siapa ya Rasulullah yang al-halul murtahal? Kata Rasulullah, orang yang baca Quran sampai khatam, kemudian dia ulang lagi dari Fatihah. Nah, berarti kita harus begitu. Kita meskipun yang sudah jadi guru Quran, yang setiap hari ngaji di TPQ-nya, karena dia tanggung jawabnya di guru Quran, Qorib, itu kan mesti ngaji Quran. Jangan bilang begini, wah aku berarti wis bendino ngaji yo. Berarti ora usah ngaji ning omah ya ora apa-apa. Dan nanti pahalanya ya berarti pahala. Ini malaikatnya kan bingung nyatetnya. Iki tadarus apa ngajar iki pahalane. Ya, ada kolom-kolomnya itu kan bingung. Kita lebokke tinggi gitu kan bingung ya. Nek sudah masuk di guru ya berarti tadarusnya enggak dapat itu. Pasti ya. Nah, artinya kita sendiri butuh tadarus. Kalau kita berharap murid-murid kita tadarus, ya kita harus jadi teladan. Teladan itu bukan supaya mereka, maksudnya gini, jangan sekali-sekali kita berpikir begini. Aku bekerja ini biar diteladani, jangan. Itu nanti jadi tidak ikhlas. Nanti kalau enggak diteladani kita ngomel lagi. Aku tak rewangi ini loh, ternyata orang dicontoi, gitu, itu jadi enggak ikhlas. Kita berbuat aja, tadarus itu kebutuhan kita. Kita itu butuh pahala kita besok di akhirat. Salah satu yang bisa kita tempuh ya lewat tadarus itu. Yang kita sangat paham pahalanya kan. Setiap satu huruf satu kebaikan, yang setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Saya tidak bilang alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, kata Rasulullah. Jadi alif lam mim itu berarti dapat berapa kebaikan? Berapa? Satu huruf satu kebaikan yang dilipat gandakan 10, berarti alif lam mim berapa? 30. Nah, tapi ya jangan gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim ya. Lho lumayan wis 30 lho. Apalagi terus kaf ha ya ain shad 50 itu ya. Ya karena kita butuh baca Quran dari Fatihah sampai Anas terus balik lagi. Letak kita besok di surga tergantung ayat terakhir yang kita baca. Maka pesan ayah kita suruh banyak tadarus. Guru ngaji harus banyak tadarus. Ini menurut saya kepala lembaga sok ngecek. Pada tadarus sudah hatam belum Ustazah, Ustadz? Itu tanyakan. Kalau perlu pakai mutabaah, lembar mutabaah. Ngajinya sehari berapa juz itu dicentangi gitu. Nah, itu selain kebutuhan mudah-mudahan itu menjadi pendorong anak-anak santri kita kemudian melanjutkan kebaikan ini. Mereka menjadi orang-orang yang selalu rutin tadarus. Kemudian ini yang ketiga tentang tahajud. Walaupun ini saya juga seingat saya ayah tidak terlalu sering. Yang agak sering itu infak ya, yang sering diulang oleh ayah itu ikhlas. Terus, tadi saya lupa ya cerita ayah saya itu tadi yang cerita tentang bayaran. Anaknya itu SPP-nya tidak pernah lebih dari tanggal 10. Ayah itu anaknya 13 sekolah semua.
makan semua, hidup semua sampai hari ini. Jadi jangan khawatir loh. Saya punya anak jangan khawatir. Wah saiki angel gitu jangan. Ayah saya 13 sekolah semua, sarjana semua. SPP-nya itu tidak pernah terlambat. Sama sekali. Itu yang saya melihat itu keteladanan yang luar biasa dari ayah. Tidak pernah lebih dari tanggal 10. Itu SPP-nya. Dulu kalau ngaji nggak bayar ya, karena ngajinya kan di rumah ya. Tapi kan sekolah itu. Sekolahnya dari SD, SMP, SMA itu, kalau SD, SMP ayah mengharuskan di sekolah Islam. Sekolah Islam yang cukup bagus di Semarang tuh SD-nya Ma'had Islam. SD itu sebenarnya ada badan wakaf, ada SD Ma'had. Tapi yang dekat rumah Ma'had Islam dan bagus ya. Semua anaknya 13 sekolah di sana. Terus SMP-nya badan wakaf, tapi ada yang mondok. SMA-nya barang, ya. SMA-nya udah macam-macam. Ada yang negeri, ada yang tidak ketom. Biasanya pengennya negeri dulu, nanti kalau nggak diterima baru ke sekolah lain. Tapi memang SMA udah lebih dibebaskan. Tapi ya pilihannya mesti sekolah Islam kalau nggak diterima di negeri. Kuliahnya itu ada yang diarahkan, ada yang dibebaskan. Ini kali ini yang termasuk diarahkan, harus KIN. Oh ini milih sendiri, saya milih sendiri ya. Itu nggak pernah telat. Saya pikir itu keberkahan yang harus kita tiru. Ya. Keikhlasan orang tua itu begitu. Jadi jangan berpikir, loh aku rezeki ini yo marah yo Gusti Allah ki nyempike. Waduh ini malah sendiri salahin Gusti Allah lagi gitu ya. Jadi coba hal-hal yang wajib itu tunaikan. Jangan biasa menuntut hak. Tunaikan kewajibanmu, Allah akan menyempurnakan hakmu. Gitu kan? Tunaikan aja kewajiban kita. Salah satu bentuk kewajiban ya ketika kita nyekolahkan anak itu bayaran itu, SPP itu menjadi kewajiban. Tadi ya yang tentang tahajud itu seingat saya ayah tidak terlalu sering mengungkap ya. Beliau tahajud tapi ya menurut saya ya tidak rutin, wallahu alam ya kalau saya salah. Tapi seingat saya tidak terlalu sering mengupas tentang tahajud. Tapi beliau sangat mendorong anak-anaknya pada suka tahajud. Nah saya itu tahajud hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari maksud saya karena Rasulullah tiap hari. Nek duha saya malah tidak tiap hari. Karena Rasul tidak tiap hari. Saya tuh tidak termasuk yang suka ibadah biar rezeki gitu enggak. Saya pengennya lebih dari itu. Pasti Allah akan memberikan lebih dari sekedar gitu, sekedar rezeki. Pasti Allah akan melimpahkan jauh lebih besar. Nah, infak ya, ayah yang sering kali walaupun saya agak enggak kadang-kadang saya bilang kan ada sirron wa alaniyah ayah gitu dulu saya diskusi tentang infak. Ayah itu selalu mengatakan orang itu harus infak. Infaknya itu bahkan Allah itu kan tidak menerima amal kecuali dengan niat. Pakainya dalil itu ayah. Sehingga ayah selalu kalau mau pergi ke Johar itu beliau bawa uang itu dengan niat. Karena kalau enggak niat terus tiba-tiba memberi, ayah khawatir itu tidak termasuk bagian dari amal yang sempurna lah mungkin ya. Tapi ayah bilang begitu. Jadi harus punya niat. Jadi memang ngambilnya uang itu diniatkan untuk infak. Nah kemudian dia tunaikan. Jadi bukan tunggu kalau orang minta. Oh saya bukan bilang sirron alannya dan diminta atau tidak diminta apa bahasa Arab, bahasa Qurannya apa? Infak itu bisa diminta, lisaili wal mahrum kan. Boleh diminta, boleh tidak diminta. Jadi saya berpendapat kan boleh ya lisail ya, mahrum ya. Maksudnya ada orang-orang yang tidak minta, tapi kita memberi. Tapi ada orang yang meminta. Kalau ini ayah sering menekankan pada infak. Dan menurut saya ayah sangat bagus. Pada sisi infak itu sangat bagus. Kita enggak usah nunggu kaya. Kalau kata Gus Bahak kan, nek sugih malah ngalin. Oh kalau contohnya nek Gus Bahak kan, nek punya uang 100.000, gurunya minta 50.000, itu pasti akan diberikan. Kalau punya kambing kurus 2, gurunya minta 1 pasti diberikan. Nek duwene limosin, mobil 2,
terus gurune njaluk siji, bumbuan dikei. Nah, gitu. Jadi menurut saya juga infak itu tidak harus menunggu kaya. Dan ini mudah-mudahan jadi apa yang ayah sampaikan, mudah-mudahan kami anak-anaknya juga bisa melanjutkan ya bahwa pesan-pesan beliau ya tentang ikhlas ya. Dan ini kami tularkan kepada ustadz-ustadzah semua bahwa guru ngaji pertama ikhlas. Walaupun ikhlasnya guru ngaji tadi saya sampaikan ya, ngajar dengan komitmen yang penuh. Datang terus, tidak bolosan, tidak banyak izin. Mengikuti seluruh kegiatan yang meningkatkan kompetensinya, MMQ atau metodologi penyegaran ya, atau apapun yang diadakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kita, berarti ya harus itu ikhlas. Kemudian tadarus diperbanyak. Kemudian infak. Kalau mau ditambahkan dengan tahajud ya itu sangat bagus. Walaupun ayah tidak sering ya, kalau yang paling sering diobrolkan sehari-hari sama anak-anak itu 3 hal. Nah mudah-mudahan ini cukup ya. Jam berapa? Jam 5.04. Saya tadi ya suruh maju jam 4 beneran. Jadi ngomongin rasa kesukaan. Tadi kan awalnya setengah 4. Waduh, ngomong apa nanti saya bingung. Itu ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin itu atau barangkali belum sesuai. Saya minta maaf pada penyelenggara acara ini kalau apa yang dimaksudkan belum sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Itu saja, tadi katanya diberi kesempatan barangkali ada yang mau tanya barangkali, tapi kalau nggak ada ya enggak apa-apa. Alhamdulillah luar biasa, beri aplaus untuk Ibu Aisyah Dahlan. Terima kasih matur suwun sangat luar biasa nggih Ustadz-ustadzah. Sedaya tadi sudah menerangkan tentang ikhlas bagaimana perjuangan Simbah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasy untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Semua beliau sekarang sudah hebat-hebat semua. Tepuk tangan sekali lagi. Nggih, dibuka pertanyaan untuk satu ustadz dan satu ustadzah. Monggo. Yang paling belakang ustadz. Maju ngoten nggih. Sah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih Ustazah nggih, karena monggo. waktu juga sudah cukup. Ustazah, selama Ustazah itu bersama dengan Simbah Yai Haji Dahlan Salim Zarkasy, tentunya Ustazah sering mendapati santri-santrinya Mbah Dahlan itu ada yang ketika diajar ngaji bermain, gojegan, kesana kesini, membuat guru itu mungkin bisa dikatakan jengkel atau bagaimana. Tolong berikan gambaran kepada kami Mbah Dahlan Salim Zarkasy itu ketika menenangkan anak-anak yang ketika diajar ngaji itu bermain sendiri, gojegan, bahkan ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya atau kata-kata saru tidak baik, itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan setunggal untuk Ustazah. Monggo. Monggo Ustazah, kesempatan yang sangat baik sekali ini. Mumpung kepanggil dengan beliau-beliau. Monggo Ustazah. Menawi Ustazah mboten wonten mangke Ustadz satu lagi. Monggo, tidak ada Ustazah? Nggih, Ustadz lawan nggih Ustazah. Nggih, monggo Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Mamun tidak mewakili Ustadzah ya. Langsung saja, Nun Sewu, ini berdasarkan dengan pengalaman Bu, kami dari Ustadzah, ini tadi yang disampaikan harus dari maaf dari Ustadz yang disebutkan harus ikhlas, ya, harus ikhlas. Di antara lain harus disiplin, enggak bolosan. Lah ini Nun Sewu, ini solusinya bagaimana? Ini dari Ustadz dan Ustadzah, ini juga ada yang double dari Pak Kiai, Pak. Ya, ini kadang-kadang waktunya ngajar ada aturan. Lah ini bagaimana? Solusinya bagaimana? Mau ngajar bolos tahlilan, mau tahlilan bolos ngajar. Mohon solusinya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya Ustadz dan Ustadzah. Yang pertama tadi selama beliau mengajar Bapak Haji Dahlan Salim Zarkasi, pastinya ada murid yang biasa menjengkelkan hati dan yang lainnya. Gambarannya bagaimana Simbah Kiai Haji Dahlan menangani murid-murid tersebut, ngoten nggih. Monggo Ustadzah Aisyah. Dulu tuh ayah kan sebelum ada TPG itu kan ngajar ngaji sorogan ya, dulu sebutannya sorogan ngaji pulang kan sebelum ada TPG. Yang sore itu jilid ya. Yang malam pada maghrib itu Quran. Sampai saya itu yang ngajar yang jilid itu masih ayah. Quran ayah. Tapi mulai Khadijah itu kakak-kakaknya udah yang ngajar jilid. Mulai saya nomor 6, Khadijah nomor 7. Nomor 8 tuh Bunyamin. Itu yang ngajar ngaji ya Kak Lili ini. Saya, Kak Lili, Kak Kis itu sudah, kami itu sejak SD sudah ngajar ngaji. Nah itu karena saya tuh hatamnya lumayan kecil ya, kelas 4 itu sudah selesai hatam. Dulu kelas 2 itu hataman persiapannya, kelas 4 seingat saya kelas 4 itu saya sudah selesai hataman seluruhnya. Terus sudah suruh ngajar. Nah itu yang malam itu selalu ayah dulu sampai Tony sampai Haki itu masih ayah semuanya. Tapi kalau yang jilid itu sampai saya masih ayah. Ayah tuh jualan di pasar, pedagang, nanti pulang ngajar ngaji. Nah dulu ngajar ngaji itu rumah kami itu ada buknya. Dulu apa sebutannya buk tahu ya? Buk itu semen apa sih? Buk itu apa? Jadi teras rumah kami itu dibuat yang bisa untuk duduk itu melingkar gitu. Apa sih namanya? Jadi bisa buat duduk anak yang antri ngaji gitu. Jadi sini terus di pintunya terus nyambung lagi sini. Ini penuh ini ngaji anak itu. Kalau datang, kan mulainya ngaji kan jam 4. Anak itu datang itu sudah sejak sore, bahkan sebelum asar itu sudah numpuk buku. Yang diantrikan tuh bukunya. Buku itu diantrikan di buknya itu. Jadi begitu ayah datang, nanti ini anak main, sudah main gak usah diurusi, udah ngaji kok. Gak diurusi main kan itu. Nanti kalau ayah sudah mulai duduk, ini langsung tertib duduk semua. Antri ngaji gitu. Zaman ayah saya gak lupa ya, tapi zaman kami yang ngajar tuh udah begitu. Zaman ayah gimana? Lupa saya. Pas jilid saya lupa ya karena masih kecil ya. Tapi seingat saya yang sebelum TPG itu begitu. Jadi yang gak ada yang nakal, wong mereka memang datang mau ngaji kok. Kalau habis ngaji nakal ya beres ngaji nih kok gitulah. Jadi kan dia datang itu antrinya mau ngaji. Jadi ya duduk aja duduk, nggak ada yang keluar dari situ. Keluar berarti kan diloncati. Dia keluar dari antrian kan berarti dia diloncati dan nggak ada yang keluar. Jadi ya antri duduk gitu. Ya cukup sih ya kira-kira segitulah anak kecil-kecil antri lumayan lah ya dulu rumah Bonarom itu. Nah kalau malam itu datang kan dia mau ngaji, tidak ada yang main kan. Jadi efektif gitu loh, waktunya itu waktu efektif benar. Jadi rombongan satu, maghrib sampai isya itu kok bisa 3 rombongan, saya juga heran. Rombongan satu, dulu sebutannya rombongan. Rombongan satu tuh ngaji bareng-bareng tok, persiapan. Jadi ngaji awal itu. Nanti kalau sudah
agak lama sok-sok ayah ngecek gitu. Yang ngajinya udah agak lama suruh dicek bacaannya satu-satu. Kalau lancar, kamu besok masuk rombongan 2. Itu yang nggak ada yang rame, wong memang ngaji tok. Tempatnya ya segitu, mau lari-lari nggak ada. Lari keluar ya nggak ada, lebih ngaji kok keluar. Dan ayah saya tuh nek sama anaknya galak, tapi nek sama anak orang lain nggak ada galak-galaknya. Nggak ada galak-galaknya. Saya itu rombongan pas zaman itu saya ingatnya rombongan 2. Nonton TV dulu, ya enggak apa-apa nonton TV yang belum ngaji kok. Anak nonton TV kan ya biar aja, wong dia belum jadwalnya ngaji. Kan enggak nakal itu. Nanti pas rombongan 2 pulang, lah saya sama teman saya satu, Jono namanya. Jono itu tetangga saya, umurannya sak saya. Nonton TV, bayangannya kan sampai situ pas gitu. Ternyata telat saya telat. Jono boleh masuk, Aisyah keluar, gitu. Aisyah keluar, itu sudah takutnya luar biasa. Saya takutnya luar biasa. Artinya besok kan sudah tidak ada yang telat. Yang anak lainnya tidak apa-apa, tapi kan dia nggak enak. Sayanya nggak boleh masuk, anak itu boleh masuk, tapi besoknya dia juga nggak telat. Karena telat itu nggak enak. Artinya suasananya tuh, dan ini terbangunnya kemudian dengan sistem di TPQ Kebonarum itu dibuat kelasnya kecil-kecil. Kelas kecil itu tidak memungkinkan anak berlari-lari. Kecuali yang anak umur 3 tahun itu wajar lah. Anak yang sudah umur 4 tahun itu sudah lebih tertib. Apalagi kalau kita ngajarnya efektif. Efektif itu peraga, mainkan. Kan tidak ada yang main. Kemudian ketika individu itu jangan, ayo maju 1, terus ngenteni, harus nyekel HP. Gini. Nenek gurunya nyekel HP, muridnya melaju jelas. Jadi gimana caranya supaya efektif? Nah kalau kami itu sudah biasa ngajar ngaji, sekali ngaji anak 2, itu sudah bisa kan. Kalau yang sudah ahli kan sudah bisa, harus kayak ngerungok ketok. Kecuali jadi 1 ya, kalau sudah jadi 2 ke atas itu sudah bisa. Kalau belum bisa ya efektif gitu, kita yang maju ke anaknya, atau kalau anaknya maju cepat, cari cara supaya anak maju cepat, ganti giliran cepat. Cari cara, maksudnya yang siap maju cepat, ayo yang lama enggak usah ngaji, gitu-gitu kan perlu. Kamu kesuwen dah ganti sebelahnya, gitu tuh ya perlu. Nah tapi efektif, maksud saya, mosok sih waktu 1 jam sudah kepotong klasikal, mosok masih sempat main-main. Tapi kelasnya jangan dibuat yang lebar, yang luas. Itu memang memungkinkan. Tapi saya lihat di RM pun tidak begitu, tidak model anaknya lari-lari begitu enggak. Kecuali yang kecil ya, nah, yang kecil yang prateka yang pagi itu memang pada begitu. Tapi kan wajar anak-anak masih usia segitu. Nah yang sudah mulai naik yang sore khususnya itu sudah tertib, sudah tidak gampangannya gitu, tidak ada waktu gitu untuk rame untuk ini karena memang efektif pembelajaran. Jadi menurut saya ya cari cara supaya 1 jam itu efektif semuanya bisa ngaji. Makanya sebetulnya enggak harus, menurut saya ya, enggak harus 1 anak 1 halaman. Cari cara supaya kita tuh menyimpulkan, oh anak ini sudah paham. Enggak harus baca satu-satu, kesuwen mocone mbek pikire suwe. Nah itu yang lain nunggu itu yang jadi enggak efektif. Jadi mungkin hanya beberapa baris diacak, tapi kita nyimpulkannya harus benar. Bukti kalau kita nyimpulkannya benar ya ketika kita teskan tuh naik. Salah satu indikasi orang berhasil ngajar itu kan kalau keteskan anak naik. Kepala lembaga harus intensif melihat ya, punya cara untuk melihat ini kayaknya guru ini tidak terlalu bagus di jilid ini karena enggak naik-naik terus. Jadi dia dipindah ke jilid lain dia bisa meningkat. Kadang-kadang ada ya, ada guru yang tidak bisa ngajar di jilid tertentu. Nah itu perlu dilihat, kepala lembaga itu tugasnya di situ. Mengevaluasi guru-guru yang kelas kalau numpuk jumlah muridnya banyak itu indikasi gurunya enggak beres. Harusnya segitu terus gitu, naik, masuk, ada yang keluar. Itu ya, jadi zaman ayah kayaknya di samping juga anak-anak dulu juga baik-baik ya. Enggak ada yang ngomong jorok juga enggak ada ya. Anak sekarang tuh memang ya saya tuh ngelola PGPG dulu ya perasaan saya kok tuh gampang gitu ya. Sekarang tuh saya dipikir ke skincare, lipstick. Waduh saya sampai gini,
kok listrikku udah tambah cetha-cetha ngono iki saya gitu. Jadi ada perubahan memang ya, ada perubahan kultur sosial ya, sehingga mungkin sekarang juga guru-guru tambah doa. Jadi kalau menurut saya salah satu yang perlu dilakukan guru itu ketika malam tahajud itu mendoakan murid-murid. Allah berikan hidayah kepada seluruh murid saya. Lancarkan lisannya ketika membaca ayat-ayatmu. Sebut anak yang paling bandel, yang paling kita jengkel, itu yang paling perlu disebut. Itulah keikhlasan guru. Itulah nilai guru. Nah kadang-kadang kan kita ngomel tok, ya, jengkel sama murid, ngomel tok, tidak mengadukan sama Allah. Ya akhirnya kita tambah jengkel, anaknya ya jengkel. Nah itu ya, mungkin itu. Tadi yang kedua tentang, apa tadi? Yang kedua? Ikhlas, disiplin, tidak bolosan. Tidak bolosan. Keranten punya dua populasi Ustazah. Saya memang, menurut saya sekarang guru TPQ itu ya harus profesional. Profesional itu artinya ya berbagi peran itu kan penting. Ada orang-orang yang keahliannya di bidang kajian umum, tahlil, ngopeni umat ya. Dan umat harus memberikan ruang yang luas, seluas-luasnya kepada mereka. Tapi ada orang yang memang dibutuhkan untuk jadi guru. Jadi ini pembagian peran ya. Menurut saya harus ada pembagian peran yang baik sehingga setiap orang tuh optimal di bidangnya masing-masing. Yang ini yang perlu kita bahas ya bersama dengan komponen umat yang lain supaya perhatian masyarakat terhadap orang-orang yang menghibahkan seluruh waktunya untuk kepentingan umat ini kan harus dipikirkan. Maka saya sebetulnya senang kalau guru-guru Quran itu dapat insentif dari pemerintah. Karena sebetulnya itu tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesejahteraan, ya, perhatianlah minimalnya kepada seluruh guru, ya, guru sekolah formal maupun guru ngaji. Menurut saya itu tugasnya pemerintah. Zaman dulu, zaman keemasan Islam itu kan ada orang-orang yang dibutuhkan oleh umat, oleh negara, kemudian dia diperhatikan gitu, sehingga dia full waktunya untuk ngopeni umat ya. Nah ini menurut saya ya perlu pembagian peran ya. Kalau kita sudah memilih di masyarakat enggak apa-apa ya, berarti kan kita harus mencetak guru-guru pengganti kita itu yang lebih banyak lagi sehingga siap. Tapi kalau memang disambi boleh, disambi saya juga ngajar ngaji, saya juga yang lain gitu masih bisa. Tapi kan harus diatur waktunya, tidak boleh satu hal mengalahkan yang lain. Karena sama-sama penting. Berarti kan tinggal, saya yakin ya kita diberi waktu oleh Allah tuh 24 jam sehari kan. Berarti kan ada bagiannya ngajinya jam berapa, ngurusi umatnya jam berapa ya, tahlilannya jam berapa, itu kan harus. Kita sudah boleh lagi bilang begitu kan, lagi aku isi tahlil ning kono jadi ngajinya di praiki gitu kan ya enggak bisa gitu ya. Jadi harus profesional di bidangnya masing-masing. Dan itu memang diperlukan pembagian peran kita ya bersama umat ya, bersama banyak orang yang lain duduk bersama untuk yuk berbagi peran. Itu penting. Gitu ya. Mungkin begitu, wallahu alam. Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ustazah Aisyah. Ustaz dan Ustazah yang kami hormati, tadi pemaparannya sangat menarik sekali ya Ustazah. Nanti bisa dipraktekkan di TPQ masing-masing. Yang pertama tentang ikhlas, yang kedua tentang tadarus, yang ketiga tahajud, yang keempat infak. Lebih menariknya lagi Simbah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi memberikan infak tidak lebih dari tanggal 10, Masya Allah. Semoga kita bisa mencontohnya nggih Ustaz dan Ustazah. Demikian tadi pemaparan dari Ustazah Aisyah Dahlan. Saya sebagai moderator, apabila banyak kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.